Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, seperti yang Anda lihat, saya kembali memakai jaket yang saya balik jadi warna merah gitu ya. Memang ini jaketnya bisa bolak-balik gitu ya. Latar belakangnya juga merah gitu ya. Ini artinya berita yang hot. Apa itu? Ya ini berita hot internasional. Ya beberapa bulan yang lalu, hampir setahun lah gitu ya, saya pernah mereview mengenai Terra Luna, kejatuhan Terra Luna. Kripto yang katanya stabil ya. Terra Luna yang mana bosnya si Do Kwon, orang Korea gitu ya. Ya banyak orang yang melihat tampangnya, gayanya agak songong gitu katanya ya. Ya itu mungkin orang yang kesel kali ya, yang pegang Terra Luna banyak terus hancur gitu ya. Nah baru-baru ini CNN memberitakan Interpol itu mengkonfirmasi bahwa Do Kwon ini yang memang mau ditangkap gitu ya. Banyak loh yang mau nangkap, dari pemerintah Korea Selatan mau nangkap. Pemerintah Singapura mau menangkap, karena kan dia kan juga punya kantor di Singapura. Amerika Serikat juga mau menangkap, ya. Dulu Do Kwon bilang saya tidak akan lari, saya tidak akan lari. Ternyata dia lari gitu ya, dia kabur. Berbulan-bulan dicari-cari nggak ketemu. Ternyata baru-baru ini kemarin lah beritanya gitu ya, ini masih hot gitu beritanya. Interpol mengkonfirmasi bahwa buronan yang namanya Do Kwon ini, bosnya kripto Terra Luna, akhirnya tertangkap di Montenegro. Anda tahu Montenegro? Nah itu tempatnya berbatasan dengan Bosnia, ya di Mediterania. Iya, ketangkep dia akhirnya. Nah di sini dikatakan seorang pria ya yang menggunakan dokumen palsu lah, paspor palsu ya, yang dikenal sebagai Kwon Do Hyung, atau disebut juga Do Kwon lah ya, pendiri perusahaan kripto yang bangkrut. Udah banyak yang bangkrut ya. FTX, Sam Bankman-Fried juga lagi di penjara. Nah ini kabur, ditangkap ya. Dia tadi saya katakan dicari di Korea Selatan, dicari di Singapura, cari oleh Amerika Serikat atas tuduhan penipuan dan lain-lain. Ya, Kwon ini adalah seorang warga negara Korea Selatan. Ya, dari namanya juga kita tahu dia orang Korea gitu ya. Dia mendirikan sebuah platform blockchain ya. Di belakang stablecoin ya, yang dia kasih nama Terra USD. Dan saudaranya koin Luna. Nah, kedua koin itu kehilangan nilainya dalam hitungan hari di bulan Mei 2022. Ya, 10 bulan lalu lah, belum setahun gitu ya. Dan menghilangkan, ya jadi istilahnya apa ya? Lenyap gitu ya, menguap uang itu sebesar berapa? 40 miliar dolar. Anda kali aja 40 miliar dolar kali 15.000 dah ya, dapat kerupuk berapa ton itu ya. Ya, dari pasar kripto gitu ya. Dan memacu kepanikan di seluruh sektor kripto yang spekulatif itu. Ya. Nah, kenapa dia bisa tertangkap? Karena identitasnya itu dikonfirmasi dengan pencocokan sidik jari. Mungkin mukanya sudah oplas kali kan, kalau orang Korea kan demen oplas-oplas operasi plastik. Tetapi yang namanya sidik jarinya tetap terdeteksi. Ya. Nah, katanya Biro Pusat Nasional Interpol di Seoul, Korea Selatan mengatakan kepada CNN pada hari Jumat kemarin. Nah, sehari sebelumnya katanya ya, Menteri Dalam Negeri Montenegro, Philip Edsing, susah sebutnya ini, menulis di media sosial bahwa seorang pria yang diyakini sebagai Do Kwon ditangkap di ibu kota Montenegro, yaitu Podgorica. Ya,
Dia ditangkap di mana? Dia ditangkap di bandara dengan dokumen palsu lah pasti ya. Ya, tadi saya sudah katakan dia dicari oleh beberapa negara seperti Korea Selatan, Singapura, dan Amerika Serikat. Ya, ini diposting oleh @zik, ya, Menteri Dalam Negeri Montenegro di postingan Facebooknya. Jadi udah viral sebenarnya di Facebook. Ya, Kwon ini aslinya dia berbasiskan di Singapura saat menjalankan platform Terraform Labs, ya. Jaksa dari Korea Selatan mengatakan kepada CNN pada bulan Desember lalu bahwa pengusaha kripto ini diyakini berada di Serbia. Ya kan dekat lah Serbia sama Bosnia sama Montenegro ya, sekitar itu ya. Tempat dia bersembunyi setelah dia meninggalkan Singapura melalui Dubai. Wih. Nah, katanya pada bulan September lalu tahun 2022 ya, Pengadilan Korea Selatan sudah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Do Kwon ini. Ya, setelah dia dituduh melakukan penipuan oleh investor di negara tersebut setelah perusahaannya bangkrut dan koinnya juga bangkrut lah ya, hancur nilainya. Nah, Kwon ini didakwanya banyak ternyata ya. Apa? Penipuan dan pelanggaran hukum pasar modal Korea Selatan ya. Dan dikatakan juga bahwa pada bulan Oktober Kwon ini masih mengelak gitu ya. Dia merasa tuduhan itu tidak sah gitu ya. Dan dia berkilah bahwa tuduhan itu ada motivasi politiknya. Biasalah ya, namanya juga usaha supaya jangan dituduh ya. Nah, Do Kwon ini sering mencuit di Twitternya, katanya saya tidak lari, saya tidak ngumpet gitu ya, tapi dia menolak mengungkap keberadaannya. Ya, katanya ya saya nggak mau kasih tahu lah tempat saya di mana, saya khawatir dengan keselamatan pribadi saya, tapi saya nggak kabur ya. Nah, perusahaannya yang namanya Terraform Labs ini berada di belakang Terra USD, stablecoin yang katanya secara teori seperti USDT lah ya, yang dimaksudkan untuk mempertahankan harganya di sekitar $1. Ya sama lah, USDT kan stablecoin. Nah, Terra USD ini diciptakan sebagai stablecoin yang harganya di sekitar $1. Oke? Nah, jadi runtuhnya Terra USD dan Luna, nah dua koin yang terkait ini memulai apa yang namanya musim dingin kripto, winter, kripto winter ya. Sehingga kita tahulah banyak mata uang kripto yang berjatuhan dan industri kripto ini berjuang untuk pulih gitu ya. Bahkan ketika mengalami pukulan besar dengan jatuhnya crypto exchange FTX yang dikomandani oleh Sam Bankman-Fried di bulan November ya. Nah, ini menarik sekali. Kenapa? Karena selain CNN, di sini kalau saya lihat ya ini Decrypt juga menerangkan yang sama gitu ya, bahwa Do Kwon ini ditangkap di bandara ibu kota Montenegro, Podgorica ya, sama lah kurang lebih ya. Nah, dikatakan bahwa penangkapan itu ya sudah hampir setahun ya setelah runtuhnya Terra Luna ya. Nah, seperti kita tahu setelah dia jatuh diikuti oleh kegagalan lainnya seperti Three Arrow Capital dan lain-lain ya. Nah, di sini dikatakan bahwa sayangnya Korea Selatan dan Singapura tidak punya perjanjian ekstradisi ya. Tapi untungnya Amerika Serikat punya perjanjian ekstradisi dengan Montenegro ya. Artinya apa? Kalau saya lihat dia tidak mungkin diekstradisi ke Korea Selatan. Dan dia tidak mungkin diekstradisi ke Singapura karena dua negara ini tidak punya perjanjian ekstradisi dengan Montenegro. Tetapi pastinya dia bisa diekstradisi ke Amerika Serikat.
Nah, jadi ngumpul dah tuh ya Sam Bankman-Fried dan Do Kwon gitu ya di penjara entah di mana tapi di Amerika Serikat. Ya, wah ini menarik nih ya. Nah, jadi benar di sini cuman Amerika Serikat yang punya perjanjian ekstradisi ya. Nah, kan juga dia dicari oleh pemerintah Amerika Serikat. Nah, meskipun nggak jelas apakah dia warga negara Amerika Serikat atau hanya sebagai permanent resident, ya. Nah, tetapi karena sejak Februari 2023, ya, Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat menuduh Kwon sengaja mengatur penipuan sekuritas aset kripto yang bernilai tadi jatuhnya sampai 40 miliar dolar. Yang melibatkan algoritma, stablecoin, dan sekuritas aset kripto lainnya, maka pemerintah Amerika Serikat juga menyelidiki peran Do Kwon dalam jatuhnya ekosistem Terra. Ya, nah, tapi yang saya lihat di sini tidak ada tuntutan pidana yang diajukan terhadap Do Kwon di dalam wilayah Amerika Serikat. Korea sudah menerbitkan surat penangkapan. Tapi di Amerika Serikat walaupun bursa dan SEC-nya lah ya, Komisi Sekuritasnya sudah menuduh Kwon mengatur kejatuhan inilah gitu ya, penipuan bla bla bla. Tetapi pemerintah Amerika Serikat tidak mengajukan tuntutan pidana. Jadi saya lagi berpikir ya, kalau dia sudah ketangkap sama Interpol tapi Montenegro nggak ada perjanjian ekstradisi dengan Korea Selatan maupun Singapura, ya. Jadi dia diekstradisi kemana gitu, ya? Nah nggak tahu deh ya, nggak tahu nih. Nah jadi di sini kalau saya lihat nih di berita di mana ini ya, Crypto Slate ya, Crypto Slate bilang bahwa betul dia ditangkap seperti yang berita-berita yang sudah ada. Nah, dan sudah terkonfirmasi bahwa dia benar seorang yang namanya Do Kwon gitu ya, yang menyebabkan kejatuhan stablecoin UST ya. Nah, tetapi di sini tidak dijelaskan secara rinci nextnya apa gitu. Nah ini menarik ya, ini menarik. Di satu sisi bosnya Terra Luna ini resmi tertangkap di Montenegro ya. Tetapi nggak bisa diekstradisi ke Korea Selatan, nggak bisa diekstradisi ke Singapura. Dan di Amerika Serikat pun belum ada tuduhan, belum ada gugatan atau apa yang resmi gitu ya. Ini menarik ya. Jadi bagaimana ya? Memang Interpol kan sudah ada red notice lah ya. Misalnya Korea Selatan mengirimkan red notice kepada Interpol untuk menangkap. Ketangkep gitu di Montenegro. Nah ini saya nggak ngerti lah ya. Soal red notice ini, dalam hal ini betul Interpol ini karena diminta oleh pemerintah Korea Selatan misalnya, dia membantu pemerintah Korea Selatan dan akhirnya menangkap. Atau mungkin saja, saya nggak tahu nih ya, karena ada perjanjian ekstradisi antara Montenegro dengan Amerika Serikat, mungkin dia diterbangkan dulu ke Amerika Serikat. Dan asumsi saya misalnya Amerika Serikat dan Korea Selatan punya perjanjian ekstradisi, nah ini perkiraan saya ya, mungkin dari Amerika Serikat baru diterbangkan ke Korea Selatan. Tapi apapun itu masalah teknis lah ya. Tapi bagi Anda yang mungkin sudah pernah dirugikan dengan jatuhnya Terra dan Luna, meskipun uang Anda nggak bisa kembali lagi, setidaknya berita ini menjadi pengobat sakit hati gitu ya. Pengobat sakit hati. Oke deh, itu saja yang menurut saya beritanya simple tapi hot gitu ya. Jadi ya seperti yang pepatah bilang atau peribahasa bilang, sepandai-pandainya tupai meloncat akhirnya jatuh juga. Nah dia ini mungkin pinter gitu, loncat sana loncat sini gitu ya, meyakinkan orang bahwa stablecoin Terra ini stabil bla bla bla, orang percaya, beli, pakai, dia punya kripto, akhirnya hancur, jatuhlah si tupai ini dan sekarang tertangkap.
Oke, itu saja. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.